Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Anggorowati, NIM 2020 SEK 62, kelas kursi Kesya A2 dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan dan penganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, Qiyas persamaan suatu peristiwa tertentu, uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. 3. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. 5. Diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. 7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Prinsip keadilan. Pertama, ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Ciri-ciri akuntansi syariah. Dilaporkan secara benar, cepat dalam pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan informatif, membuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dilakukan secara kontinu. Kelebihan akuntansi syariah. Sistem bagi hasil, menggunakan prinsip jual beli murabahah, terhindar dari riba, memiliki unsur tenggang rasa, landasan hukum dari Tuhan. Karakteristik akuntansi syariah. 1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, serta tidak mengandung unsur haram. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. 6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi,
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, penyisihan kerugian aset. Standar akuntansi keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kedua, PSAK 59 akuntansi perbankan syariah. 3. PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Yang keempat, PSAK 102 akuntansi murabahah amandemen 2016. Cukup sekian penjelasan saya mengenai akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.